Cilukba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di iMovie. Baiklah, kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Kembang Kantil, yang dimana film ini diperankan oleh Sarwenda, Nafa Urbah, Iris Bella, Riket Korogets Korniki, Kevin Kambe, Paradika Royadi, Dorman Borisman. Jadi film ini menceritakan di mana sepasang suami istri anggota sekte sesat yang ingin menjadi kaya raya dengan cara menumbalkan anak perempuan sebagai sesembahan kepada iblis merah. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, gaskeun. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya membuat konten hiburan untuk Anda semua. Di awal film menceritakan di panti asuhan ada banyak anak-anak yang sedang asyik bermain. Pada suatu hari, pasangan suami istri yaitu Pak Anton dan Bu Siska datang ke panti asuhan dengan maksud ingin mengadopsi salah satu anak di panti tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat mereka. Setelah itu, ibu pemilik panti yang kawaii tersebut langsung menghampiri anak yang bernama Tania yang sedang asyik duduk sendirian sembari menggambar. Setelah itu, Pak Anton dan Bu Siska menghampiri Tania sembari memberi rayuan gombal ala anak-anak untuk mau ikut bersama mereka. Film pun berlanjut. Datanglah seorang bidadari cantik dan kawaii yang bernama Alisa ke rumah Pak Anton yang tidak lain adalah kakak kandungnya. Setelah itu, Pak Anton menanyakan maksud Alisa datang ke rumahnya. Alisa pun menjawab, "Aku kesini karena aku lulus audisi teater." Film pun berlanjut, di mana diperlihatkan Alisa sedang berlatih teater yang ingin ditampilkannya dengan sangat serius. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menghampiri Alisa dan sedikit memberi saran untuk Alisa bahwa penjiwaan Alisa masih kurang. "Anjim, sudah serius segini masih aja dibilang kurang." Film pun berlanjut di mana hari-hari Alisa di rumah sang kakak berubah sedikit demi sedikit menjadi menegangkan. Kita kembali lagi ke si Tania, di mana Tania lagi asyik menggambar sambil bernyanyi. Dilihat dari belakang, Alisa datang menghampiri Tania dan mengikuti lantunan lagu yang dinyanyikan Tania. Tiba-tiba pembantu Pak Anton datang dan memberi sebuah surat kepada Alisa yang setelah dibuka, isi surat itu cukup membuat Alisa merasa ketakutan. Karena penasaran, Alisa mencoba mencari orang yang mengirimkan surat peringatan tersebut kepada Alisa. Namun sayangnya Alisa tidak menemukan orang yang mengirimkan surat tadi. Karena semakin penasaran atas kejadian yang menimpa dirinya dan keluarganya, Alisa memberanikan diri ditemani Aldi mengunjungi panti asuhan tempat kakaknya mengadopsi Tania dulu. Mereka bertiga pun berbincang sembari mencari tahu asal-usul keluarga Tania. Sampai di mana ibu panti pun menceritakan asal-usul Tania sampai di pantinya. Lama menceritakan asal-usul Tania, ibu panti pun menceritakan sosok Tania kepada mereka berdua. Ibu panti menuturkan bahwa Tania itu anak yang kesepian. Dia seperti menanggung beban yang sangat berat yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Tania selalu takut setiap bertemu orang lain. Tania anak yang sangat berbeda dari anak-anak yang lainnya. Dan lebih mencengangkannya lagi, Tania sangat suka memakan kembang kantil. What the fuck? Film pun berlanjut
di mana Pak Anton memarahi Tania di ruangan kerjanya karena Tania mencoba masuk ke dalam ruangan pribadi mereka. Setelah puas memarahi Tania, Pak Anton pun terkejut melihat perubahan Tania yang dimana iblis merah yang ada di dalam tubuh Tania marah dan menyebabkan Pak Anton terbunuh dalam insiden tersebut. Di sini terlihat pada upacara pemakaman, Alisa menghampiri kakek-kakek dan bertanya, "Siapa kamu?" Lantas si kakek pun menjawab, "Aku, kakak Lastri, paman Tania." Beliau pun memberitahukan kepada Alisa bahwa di dalam tubuh Tania tersegel iblis merah. Dan paman Tania menghimbau agar mereka sekeluarga menjauh dari Tania. Film pun berlanjut. Pada malam hari, Tania mengetuk pintu kamar Alisa dan meminta tolong kepada Tania. Melihat kejadian itu, Bu Siska ke kamar Alisa dan membawa Tania keluar. Alisa berpikir mungkin akan terjadi sesuatu dan Alisa langsung menghubungi Aldi untuk segera ke rumah dan menyuruhnya menunggu di situ, sedangkan Alisa pergi ke rumah paman Tania untuk meminta bantuan. Setelah sampai di rumah paman Tania, Alisa sangat terkejut melihat paman Tania sudah tewas secara mengenaskan. Kita kembali ke Aldi, di mana di sana Bu Siska mencoba membunuh Aldi karena Aldi adalah masalah yang mungkin akan menghalangi Bu Siska untuk mengorbankan Tania sebagai tumbal untuk pesugihan yang ia lakukan. Setelah berhasil membunuh Aldi, Bu Siska lantas langsung membawa Tania ke kamar khusus dan membaringkannya ke tempat persembahan sembari mengucapkan mantra-mantra yang entah itu apa. Tidak lama kemudian, Alisa mendatangi Tania bertujuan ingin menyelamatkan Tania dari kelakuan kakak iparnya Bu Siska. Akan tetapi Alisa terluka dikarenakan Bu Siska menusuk tubuhnya dengan membabi buta. Tidak lama kemudian, Tania pun tersadar dan langsung berteriak sehingga membuat Bu Siska terpental mengenai senjata yang ada di dinding kamarnya, yang membuatnya langsung tewas seketika. Di akhir film, Alisa sangat bersedih karena Tania yang tidak bangun lagi. Ia mengingat pesan-pesan paman Tania. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu kesukaan Tania sambil memohon Tania bangun kembali, dan Tania pun sadar kembali. Film pun selesai.